sebelumnya kita udah bahas soal struktur dasar, terus si spons itu gimana cara makannya, organisasi selnya itu kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal bahas klasifikasi ya, sama variasi. Nah, jadi ini adalah yang ini. Ini adalah struktur yang paling dasar dari sebuah spons ya. Jadi dia cuma terdiri dari satu cawan doang, si airnya dia masuk pori-pori, disaring lalu dibuang airnya. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, sebenarnya semua spons itu nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi itu yang tadi contoh di sini adalah yang ini ya, yang sederhana ini adalah contoh yang tipe askon. Askon itu artinya kantung, jadi dia itu ya cuma gini doang. Si air itu masuk lewat sela-sela pori-porinya, lalu disaring, lalu dibuang kan airnya. Nah, itu paling sederhana, itu tipe askon. Nah, sebenarnya ada tipe yang lebih kompleks, yaitu tipe sikon. Jadi di tipe sikon ini dia terdiri dari berbagai susunan dari banyak askon. Di sini ada askon kecil, askon kecil, askon kecil, askon kecil gitu. Dan dia bergabung di satu cawan besar. Jadi ada cawan kecil, ada cawan besar di sini. Itu adalah tipe sikon. Lalu yang lebih kompleks lagi adalah tipe lukon. Jadi di bagian sini tuh ada pocket-pocket kecil. Ya pocket-pocket kecil itu berupa sisikon. Jadi di lukon ini kurang lebih adalah gabungan dari tipe sikon, yang mana si sikon itu sendiri adalah gabungan dari banyak askon. Kayak gitu. Jadi ini bertingkat ya. Ini yang paling sederhana, ini yang agak kompleks karena dia adalah susunan dari yang ini adalah susunan dari yang ini. Oke, itu sekedar overview aja untuk variasi struktur dasar, nggak perlu dihafal, ini cuma sekedar tahu aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian klasifikasi ya. Oke, saya munculin dulu gambarnya. Nah, ini sekalian ya, karena tadi sebelumnya di sini kan saya belum ngasih spons yang hidup ya, ini cuma spons yang mati doang. Nah, spons yang hidup itu dia adanya di perairan dan bentuknya kayak gini. Jadi contohnya di sini ini adalah oskulumnya ya, makanya dia bentuknya tadi saya sebut cawan. Jadi ada bibir gelasnya atau si oskulum, lalu ada spongosolnya di bagian dalam. Nah, si sel-selnya itu ada di dinding-dinding sininya. Oke, nah ini ada tiga sebenarnya spons itu. Jadi yang pertama adalah demosponges atau spons yang paling umum. Dia tuh bentuknya ya kayak gini, nggak beraturan sebenarnya, tapi dia terdiri dari lubang-lubang kecil di sininya. Nah, si demosponges itu jadi sekadar tahu aja ya. Etimologinya adalah kata demos dan sponges. Demos itu artinya apa? Demo atau demos itu artinya apa? Sama kayak demokrasi. Demokrasi itu ada dua kata kan, ada demos, ada kratos. Kratos itu power, demos itu rakyat. Jadi demokrasi itu kekuatan rakyat kurang lebih. Kratos kayak God of War ya, Kratos itu artinya power. Demos itu artinya rakyat ya, atau common people, common folk. Common, jadi Demospongis adalah spons yang paling banyak karena dia ya spons rakyat gitu. Kita sering menemukan di mana-mana, yang paling banyak tuh Demospongis gitu. Nah, lalu untuk ciri-cirinya sendiri ini cuma sekedar tahu aja ya, nggak usah dihafal. Sekali lagi, Demospongis itu dia cirinya adalah punya protein penyusun yang disebut dengan spongin. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari foto aja, yang ini tuh kelihatannya lebih soft ya, lebih halus, sedangkan yang ini tuh agak keras. Karena dia terdiri dari material ini, spongin berupa protein ya. Lalu satu lagi, dia juga punya spikul, yang spikul-spikul ini, spikul-spikul yang ini ya, yang ini. Dia tuh spikulnya mengandung silika. Di sini saya tulis ya, spikul itu punya silika, bersilika. Silika itu Si ya, silikon. Nah itu. Lalu yang ini adalah hexactinella. Buat ini aja, buat etimologi sekedar tahu aja, hexa itu artinya 6. Ada aktin di sini, aktin itu benang. Jadi kenapa dia disebut hexactinella? Karena dia punya ini, punya spikul yang 6 sudut. Jadi kalau yang atas ini dia kan cuma 3 sudut doang. Kalau yang ini tuh dia spikulnya tuh bentuknya kayak gini. Ini gini, lalu ininya bergabung kayak gitu. 6. Nah, itu hexactinella ya. Lalu yang terakhir adalah calcarea. Nah, ini ada kata calc di sini, CALC, calc ya. Calc itu artinya adalah kayak bahasa Inggris, calc artinya apa? Kapur ya. Kapur, atau kayak kalsium itu kan disebutnya zat kapur karena ya
Kalsium adalah salah satu unsur penyusun dari kapur. Kalk itu artinya kapur. Jadi di sini kita bisa tahu nih kenapa dia disebut kalkarea di sini. Karena dia punya spikul yang berkapur atau spikul tersusun atas kalsium karbonat CaCO3 gitu. Itu sekedar tahu aja, nggak usah dihafal sekali lagi. Cuma sekedar tahu ini kalkarea karena dia punya spikul yang tersusun atas ini kalsium karbonat, maka dia relatif lebih kuat dibanding yang cuma punya silika doang yang sini-sini gitu. Oke, mungkin sampai situ aja buat tahu variasi struktur dasar dan klasifikasi. Selanjutnya kita bakal